kau bebas berkarir, tapi kau harus kasih tunjuk. Kau itu anak Papua yang bagaimana? Kau hasilkan karya yang bagaimana? Menurut saya kau akan lebih bangga kalau kau bikin karya yang bagus, angkat kau punya daerah, kau punya kebudayaan, kau punya kasih tunjuk dengan kau punya gaya bahwa anak Papua itu bisa bikin sesuatu yang positif, yang berpengaruh, bisa jadi berkat buat banyak orang. Kak, bicara-bicara soal musik nih, kan anak-anak Papua tuh, anak-anak Papua tuh dong kan kreatif, terus dong lagu-lagu juga keren-keren, dong musik yang membanggakan juga lah. Tapi yang saya lihat nih, maksudnya ada beberapa artis, itu kan artis seniman. Tapi ada beberapa ini sih sebenarnya kayak teman-teman juga mengecewakan karena ada beberapa lagu-lagu yang dari Papua sana mereka tuh kayak istilahnya tuh kayak plagiat lah begitu, atau mereka kayak menerjemahkan dari bahasa ini Papua New Guinea ke bahasa kita logat Papua begitu. Plek-plek persis sama. Dan dia punya bahasa. Musik itu kayak sama semua begitu. Tapi bedanya logatnya saja yang dijadikan logat Papua begitu. Kakak tanggapan untuk anak-anak muda begitu yang menciptakan lagu ini seperti apa? Kalau dari saya itu salah. Kalau menurut hukumnya itu salah karena dia mencuri ide orang. Itu tidak benar dan dia secara tidak langsung dia mengecilkan dirinya sendiri yang seharusnya dia tuh setiap manusia tuh setiap kita orang anak-anak itu kita itu creator. Kita diciptakan untuk menciptakan. Jadi waktu kau menjiplak itu berarti kau mencuri karya orang lain yang harusnya itu bukan kau punya. Mungkin saja ada yang dia pikir tidak apa-apa, tidak ada yang bicara kok, tidak ada hukumnya. Kira aman-aman aja. Aman-aman saya, tidak ada hukumnya. Toh kita punya seniman-seniman yang tua, orang-orang tua dan tidak buang suara, tidak buka suara kalau kok salah. Sebenarnya harus ada yang bilang kalau adik-adik, kakak-kakak, teman-teman salah. Kok cara itu tidak benar karena itu hasil karya orang lain yang tidak boleh harusnya kau yang nikmati. Karena itu diciptakan dengan kreativitasnya, dengan ilham yang dia dapat dengan perenungan, itu sebenarnya itu hasil karya itu mulia. Jadi waktu kau bikin sesuatu, orang mau dengar, orang mau terima atau tidak, itu sesuatu yang mulia yang lahir dari kau punya diri sendiri. Jadi itu harusnya kau bisa mengapresiasi. Pertanyaan ini harusnya dibalik ke kau punya diri. Kalau kau ciptakan lagu, terus saya Michael Jakari Milena enak saja ambil begitu, menyanyi terus saya ganti dia punya lirik, baru saya punya video itu, saya punya karya, saya punya yang saya jiplak, baru saya rubah tuh booming, orang lebih dengar saya punya lagu, kok punya perasaan bagaimana. Begitu simpelnya, saya balik saja ke kau. Gap antara kita punya seniman yang orang tua ke kita tuh jauh dan generasi sekarang dengarnya itu apa, itu sudah beda jauh sekali dengan kita punya generasi yang tua, yang angkatan yang di atas, angkatan senior. Karena warna musik saja beda. Mereka menyanyi lagu pop daerah, mereka begitu bangga dengan tradisi. Dan itu satu kebanggaan yang harusnya kalau mau jiplak itu. Punya kita jiplak, wah mereka bikin karya yang pakai bahasa. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Jangan kita jiplak lagu yang dia sudah bikin jadi melodinya, nadanya, terus kita cuma ganti kata-katanya, itu salah menurut saya. Jadi sangat tidak keren. Biar kau mau dari lagu itu kau bikin baru followers banyak, likes. Menurut saya kau tidak keren. Kau lebih keren kalau kau bikin lagu orang tidak anggap, tapi itu kau penciptaan sendiri. Itu baru keren. Tapi ada nggak ya dari komunitas-komunitas musik seniman sendiri untuk gimana cara menyampaikan ini pesan yang tadi itu ada nggak? Apa belum sejauh ini belum ada. Cuma saya pernah lihat Om Epo di Fenomeno punya video. Dia bilang kalau memang benar ada beberapa lagu di anak-anak punya komunitas, bukan hanya berbagai macam genre ya, dan bukan hanya lagu-lagu Papua, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu dari luar negeri juga banyak yang dijiplak. Tapi banyak lagu yang kebablasan, istilahnya dia bisa pakai bait dan ref itu mirip gitu.
cuma bait 2 mungkin dia ada Kasih ganti-ganti iya sedikit. ganti nada sedikit, tapi intinya satu bait itu plek dengan lagu dari luar negeri mana. 90% mirip gitu ya berarti ya. 80%, ya 90%. Kalau 90% itu terlalu mirip banget. Saya bukan pencipta lagu yang hebat, yang besar, tapi saya belajar, saya juga ciptakan beberapa lagu. Kadang-kadang waktu kita dapat ilham, itu saking kuatnya lagu yang sudah tercipta, kadang-kadang lagu yang kita bikin pun larinya seperti kita menjiplak, tapi sebenarnya itu tidak. Tidak. Ya. Nadanya sama, tapi sebenarnya itu tidak. Kalau menurut saya itu lahir dari kemurnian. Jujur, saya tidak takut. Saya tetap akan rilis lagu itu karena ini Dari jujur diri dari sendiri. diri sendiri. Saya tidak jiplak. Nah itu pertanyaan itu harusnya kan balik kepada teman-teman yang jiplak ini, dan memang penyampaiannya tidak bisa dari satu orang. Yang saya lihat kemarin yang kasih respon ya Om Epo. Sebenarnya bukan hanya satu orang itu yang menjiplak, tapi banyak kejadian juga. Mungkin bukan hanya tanggung jawab Om Epo untuk kasih tahu, tanggung jawab teman-teman yang sudah berkarir. Yang sadar dari lagu. Ya, yang Jiplak. sudah betul, yang sudah berkarir dan sudah rasa bahwa tidak enaknya kok punya karya itu tidak dihargai, itu bagaimana? Kalau menurut hukum, kalau tuh orang mereka tuntut sebenarnya bisa. Teman-teman yang karyanya dipakai dijiplak itu sebenarnya bisa secara hukum ya, Hak cipta. hak cipta. Cuma kan itu kayak buang-buang waktu juga, prosesnya bagaimana. Cuma kalau secara jiwa, menurut saya, menurut banyak orang juga, seniman itu kan orang yang jujur. Dia menginterpretasikan dia punya perasaan ke dalam lukisan, ke dalam lagu, ke dalam video, dalam bentuk apapun. Karena dia mau menyampaikan sesuatu, apa yang ada di dalam dirinya, iya apa yang ingin disampaikan. Jadi ya kita belajar dari kita punya diri sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain punya karya dengan menghargai kita punya karya sendiri. Jadi jangan menjiplak, bukan begitu caranya. Bisa lebih berkreasi lah ya. Iya, lebih berkreasi. Kita bisa mencontoh dia, tapi bukan mengcopy. Kita bisa mencontoh, oh saya pengen jadi seperti si penyanyi ini nih, tapi tidak mengcopy gitu. Nadanya begini, mungkin awalnya begini, nanti versinya beda, mungkin kan begitu kan ya. Mungkin kok bisa bikin, tapi bukan untuk posting kemana-mana. Mungkin untuk kau sendiri, tidak harus, mungkin untuk mengawali kau belajar untuk tulis lagu, oh bikin seperti dia punya. Bagaimana? Tapi itu haknya dia sebenarnya, yang kau ambil gitu. So, kalau misalkan masalah plagiat gitu ya, kan masalahnya cuma plagiat. Aku kemarin ditunjukin sama Rosi itu ada lagu yang liriknya apa itu, Ros? Body macam ikan Ya, puri body lah. macam ikan puri. Terus ada body kodok lagi tuh. Yang nanti dong remix baru pakai lagu-lagu untuk ini apa goyang-goyang patola kayak ini. Goyang-goyang patola itu. Maksudnya goyang-goyang patola tuh kayak twerk begitu loh kan. Twerk. Kayak twerk. Iya. Iya. Ya kalau menurut Sebenarnya saya sebagai perempuan tuh kadang kayak merasa kalau kan bikin lagu ini nih kayak menyinggung ya. sebagian orang atau bagaimana gitu. Kalau menurut kakak gimana? Nah kalau menurut saya tidak tahu, dia berangkat bikin lagu itu, dia berangkat dengan ide apa? Karena dia mau cari sensasi kah, atau dia mau cari perhatian siapa, atau dia memang waktu dia tulis lagu itu dia lagi jadi korban yang ditinggalkan dia punya pacar kah, kepahitan jadinya tuangkan ke lagu. Tahu kayak kok tahu mandi boleh gitu. Ada yang kayak gitu kan. Kayak tahu mandi boleh gitu. Itu bahasa komunikasinya kita di sana. Kita direct, kita sangat direct. Mau bicara apa tuh tidak di belakang-belakang. Langsung kasih tahu. Tapi ya lagu kan istilahnya didengar sama orang banyak. Mungkin dia tidak tahu kalau kekuatan lagu itu seperti apa. Jadi dia membuat itu jadi sebuah lagu yang ternyata lagunya dinikmatin semua orang padahal pesannya tidak baik. Mungkin dia kurang edukasi itu juga. Bisa awalnya bikin asal-asalan gitu ya. Nah, awalnya dia mau bikin asal-asalan, tapi ternyata kan zaman sekarang ini semua semua mau viral. Segala sesuatu itu harus viral. Kayak takut mau dapat perhatian dari seluruh dunia, itu baru keren. Padahal kan tidak. Menurut saya tidak. FOMO. Nah,
Mungkin bisa jadi kayak itu juga, saya tidak tahu. Dia motivasi pertama dia bikin lagu itu apa? Terus kenapa dia tulis lirik lagu itu? Dan ya kembali lagi, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Apa yang kamu taruh di meja makan, ya itu yang kamu makan. Dan itu yang kita bisa tahu apa yang kamu bicarakan, itu yang ada di dalam kau punya hati dan otak. Mungkin kau tidak sadar itu. Ternyata yang saya bicara ini sampah. Sorry ya. Karena memang itu sampah. Karena dia punya masa lalu yang ternyata dia korban bully atau dia kurang apa. Ternyata dia kurang edukasi. Jadi dia tuangkan itu ke lagu. Dan kalau saya boleh lihat juga, banyak yang di lagu-lagunya mereka isinya ya kayak gitu. Marah. Karena apa? Karena dia seperti hilang pengharapan dan tidak ada figur pemimpin. Istilahnya tidak ada figur pemimpin yang harusnya lihat dia. Saya anak Papua loh, saya anak daerah loh. Maksudnya saya tidak punya peluang lain kalau tidak dapat kesempatan. Ayo, orang tua siapa yang bisa bukakan jalan, bukakan pintu kesempatan. Dukung dong, saya punya karya ini. Dia bikin karya yang bagus, tidak dilihat, tidak disupport. Bagaimana dia mau dapat peluang, orang tuanya sendiri aja tidak support dia. Iya. Orang tuanya sendiri di daerah tidak membukakan pintu buat event untuk anak-anak ini ternyata dia tahu lah. Dia lahir besar di tanah yang kaya raya akan budaya, bahasa, seni, talenta, bukan hanya harta emas, berlian dan lain-lain ya. Talenta, manusianya itu kaya banget. Dia tidak tahu kalau anak-anaknya itu jago olahraga, jago bikin musik, jago dance, jago bikin cerita film, jago cerita. Dia tahu, tapi dia tidak buka kesempatan untuk nggak mengembangkan. Dia tidak membuka ruang, dia tidak buat satu tempat untuk anak-anak itu berkreasi. Jadi mereka, saya bikin begini tidak dilihat kok. Epen kah? Kamu mau tersinggung atau tidak? Kamu ada kasih apa untuk saya? Anak-anak pasti dia tanya begitu. Kalian di atas, kalian dapat peluang, kalian tidak pernah kasih kesempatan untuk kita, anak-anakmu ini. Terus siapa yang mau lihat kita? Bikin aja, bisa jadi. Kita tidak pernah tahu. Dia mungkin bikin lagu itu untuk protes supaya dapat perhatian dulu baru. Kalau orang tua, kalau kakak, mari kita duduk. Yang saya tahu orang tua itu yang baik tuh datang duduk bicara baik, kasih tahu saya. Tapi selama ini kamu tidak ada. Nah figur itu yang hilang, makanya dia berontaknya dengan lagu. Berarti bisa jadi. Tergantung asal usul lagunya sendiri. Betul. Ya? Kenapa dia tulis lagu? Mungkin juga dia iseng-iseng. Dia kepahitan sama mantannya, jadi dia balas dendamnya, bikin viral. Maksudnya dia tujukan lagu itu ke mantannya, ternyata semua perempuan yang dia nggak sadar kalau mamanya perempuan. Hey, kau yang bikin lagu itu kau tidak sadar kah? Kau lahir dari mana? Kau bikin begitu? Kita saja anak-anak Papua itu begitu menyanjung mama. Kita bilang tanah lahir itu mama. Masa kita menyanjung tanah lahir baru tidak menyanjung kita punya orang tua sendiri? Kau bicara perempuan berarti kau singgung siapa? Kau punya perempuan. Kau pada perempuan. Kau punya mama. Bukan kan? Jadi maksudnya ini mungkin bisa jadi bahan pembelajaran. Kakak Michael bicara begini bukan karena kakak Michael hebat. Tidak, kakak Michael nasihat. Kau bisa tegur orang langsung lewat lagu. Kau tahu mandi. Sekarang saya kasih tahu kau langsung. Kau punya cara tuh. Bukan kayak cara anak-anak Papua yang dong bilang besar hati, penuh kasih, cinta damai. Bukan. Kau bisa bikin karya yang hebat seperti itu tapi dengan cara yang lebih baik. Kau tulis dengan bahasa yang baik. Kau bebas berkarya tapi kau harus kasih tunjuk. Kau itu anak Papua yang bagaimana. Kau hasilkan karya yang bagaimana. Menurut saya kau akan lebih bangga kalau kau bikin karya yang bagus. Angkat kau punya daerah, kau punya kebudayaan, kau punya kasih tunjuk dengan kau punya gaya bahwa anak Papua itu bisa bikin sesuatu yang positif. Yang berpengaruh bisa jadi berkat buat banyak orang dengan lirik yang bagus, lirik yang baik, lirik yang benar. Ya begitu. Nanti kalau mau marah tidak apa-apa, marah sudah. Jangan marah sama kakak Ros, sama kakak Iwan. Marah sama kakak Michael tidak apa-apa.
Karena ini kakak Michael yang punya pendapat, tapi itu kembali lagi kakak Michael cuma siapa kakak Michael, siapa saya cuma bisa bilang kalau itu tidak keren.